Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Budiman sangat mengecewakan, mengkhianati kami, teman-temannya yang dulu berjuang di Partai Rakyat Demokratik, dan juga keluarga korban penculikan khususnya, dan pada umumnya para korban pelanggaran HAM secara umum juga kecewa karena ini berbicara masa lalu, kasus-kasus pelanggaran HAM, ada permohonan dari Budiman untuk ditutup, lupakan masa lalu. Ini kawan Anda, Petrus Haryanto. Mas Budiman, jadi Anda sebagian mengatakan Anda ini telah mengkhianati mereka. Sebagian mengatakan Anda ini kok sekarang jadi deterjen untuk membersihkan dosa Saya Pak katakan Prabowo. tadi, Sylvia, sebelum saya bertemu Pak Prabowo, saya 3 tahun ini banyak diskusi dengan teman-teman yang menjadi korban penculikan. Salah satunya saya katakan tadi ceritanya. Keluhan teman-teman bahwa masalah kami dibicarakan hanya 5 tahun sekali, tidak pernah selesai. Suatu saat ada yang berbicara ke saya, Anda harus bicara ke Pak Prabowo. Dan ya berbicara terbuka juga bahwa masalah ini negara lah yang harus menjawabnya. Karena Pak Prabowo sendiri kan juga tidak pernah diadili. Dia hanya dikasih sanksi pemecatan, pemberhentian dari keanggotaan tentara pensiunan dini. Jadi secara hukum, ini hasil diskusi saya dengan beberapa teman yang menjadi korban penculikan. Justru menarik, beberapa pernyataan protes itu tidak ditandatangani oleh mereka yang langsung berhadapan dengan Prabowo, ya, Pak Prabowo, ya. Kedua, berbicara soal aktivis, tidak bisa juga bahwa yang memprotes itu satu-satunya suara dari teman-teman aktivis pergerakan. Karena mungkin Sylvia harus saya kasih tahu saat saya ketemu Pak Prabowo dengan teman-teman ketemu Pak Prabowo di Jalan Kertanegara, dan kemudian ketika kemarin juga kita deklarasi Prabu di Semarang, tidak sedikit dukungan dan bahkan keinginan bergabung dari banyak jaringan aktivis, bukan cuma XPRD tapi macam-macam organisasi, dan mereka juga sah juga dong karena mereka juga pernah terlibat dari berbagai macam Ada banyak gerakan. suara yang berbeda dari aktivis 98, begitu maksud Anda ya? Bahkan boleh saya katakan mereka lebih konkret. Mereka tidak melakukan konflik pers memang. Tapi ayo kita buat. Ada teman-teman ekspor code, ada teman-teman ekspijar, teman-teman organisasi serikat buruh, ada banyak yang Kita lain. hargai perbedaan itu, tapi begini Mas Budiman, apa yang akan Anda jawab ketika ada yang bertanya gitu ya, Mas Budiman, benar tidak sih Pak Prabowo itu melakukan penculikan, ada dosa pelanggaran HAM, apa yang akan Anda jawab kalau ada yang bertanya seperti itu sekarang? Kalau ada yang saya jawab sekarang begini, saya akan katakan bahwa tentu saja lebih bagusnya Pak Prabowo, tapi bagusnya Pak Prabowo akan saya katakan pada Pak Prabowo-nya, temui para korban, dan memang sebenarnya juga selama ini ternyata beliau sudah melakukannya, hanya memang tidak ada spotlight. Saya justru ingin menganjurkan bahwa lebih baik pakai spotlight, diekspos. Karena ini juga bagus untuk Bapak dan pengertian ini akan bisa menyembuhkan luka, meskipun Bapak sudah melakukannya bertahun-tahun ini dengan mereka yang menjadi korban penculikan. Dan kedua, Pak Prabowo sendiri yang sudah mengatakan sejak tahun 2002 saya pertama kali bertemu, diantar oleh saudara Nezarang waktu itu mewawancarai Pak Prabowo, bahwa yang kami ambil sudah kami lepas semua, dan bahwa ada banyak kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas yang juga dilakukan oleh orang-orang lain. Juga dilakukan oleh orang lain yang di luar kontrol saya dari satuan-satuan yang berbeda. Kira-kira begitu. Jadi sikap Anda nanti tidak akan membela secara langsung, tapi justru Anda akan mengajak Prabowo untuk menemui mereka yang bertanya seperti itu. Mas Budiman, sekarang Anda bisa berubah seperti ini, padahal kita tahu Mas Budiman itu kalau tweet tentang Prabowo, Anda pernah menyebut Prabowo itu produk gagal Indonesia, Mas Budiman. Coba kita tampilkan lagi ya tweetnya Mas Budiman. Ini kalau tidak salah tahun 2019. Prabowo produk gagal manusia Indonesia.
Anda tadi bilang dari tahun 2002 sudah berkomunikasi Ya, karena dengan Pak pertama Prabowo, saya katakan- tapi 2019 Anda masih mengatakan seperti ini. Ya, karena tahun 2014 beliau juga pernah bersama Ibu Mega, gagal sebagai wakil presiden. 2014 sudah gagal. Karena apa? Karena bagi saya pada waktu itu Pak Prabowo masih belum bisa menyesuaikan dengan kultur sistem demokrasi. Dalam komunikasi politiknya, beliau masih ada sisa-sisa sebagai seorang komandan gitu ya. Belum menjadi seorang yang punya sosok kepresidenan atau politisi sipil pada umumnya. Ya, saya katakan bahwa beliau gagal melakukan, sampai 2019 beliau gagal melakukan adaptasi untuk menjadi pemimpin Indonesia yang seharusnya merangkul, bukan memukul. Oke? Karena Indonesia begitu beragam. Biasa katakan beliau belum bisa memahami diversity atau kebinekaan Indonesia apalagi dalam sistem demokratis. Dan sekarang bagaimana? Saya ingin katakan dalam beberapa setahun inilah ya. Terutama sih setelah beliau bergabung dengan Kementerian Pak Jokowi, ada upaya-upaya untuk, dan so far ada kesan setidaknya di mata saya bahwa beliau sudah mencoba untuk merangkul, embracing instead of menyerang. Dan kalau kita jujur, Sylvia. Jadi Anda yakin Prabowo sudah berubah? Begitu maksud Anda? Anda bisa berubah, saya bisa berubah. Menurut saya, perubahan itu juga kemudian dipersepsi oleh banyak orang hari ini. Ketika beliau juga mampu, kalau kita pakai data survei, bahwa beliau mampu juga mengambil kelompok-kelompok yang dulu pernah menjadi lawan-lawannya. Saya ketemu kok banyak kelompok-kelompok di daerah-daerah yang di 2019 sama seperti saya, keras. Memastikan Bapak Prabowo tidak menang 2019. Tapi mereka, saya temukan juga, hari ini mereka bersama Pak Prabowo karena melihat komunikasi politik Pak Prabowo. Anda teryakinkan? Ya, saya harus katakan bahwa saya teryakinkan, tapi saya harus konfirmasi sehingga saya harus ketemu beliau waktu di Kartanegara. Saya bertemu beliau di Kartanegara. Jadi menurut Anda komunikasi politiknya sudah lebih baik? Karakternya pun sudah lebih baik, sudah tidak sekeras dulu? Itu saya dapat pengakuan dari seorang wartawan di salah satu media online 1 bulan lalu berbicara pada saya, Mas, 2019 saya itu menjadi wartawan yang ditugaskan oleh media saya untuk mendampingi Pak Prabowo. Oke. Betapa jarak itu ada. Betapa jarak bahwa kami yang ditugaskan untuk mendampingi beliau pun berjarak. Tapi hari ini saya ditugaskan lagi dan teman-teman juga ada yang teman-teman baru ditugaskan. Beliau bahkan bisa inisiatif Pak Prabowo sendiri untuk melakukan gestur-gestur bahasa tubuh secara fisik. Ini saya ceritakan dari sebuah media besar ya. Dari sebuah media besar. Ini karena Anda bertanya seperti ini. Saya sih nggak menyaksikan soal itu. Tapi kalau pada saya sendiri, kalau dari tahun 2002 sampai 2023 saya bertemu kemarin, sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan. Dalam pengertiannya, begitulah orangnya. Jadi bukan produk gagal lagi nih, Mas Budiman? Bukan produk gagal lagi seperti yang ada di tweet? Dia mencoba, kalau dia teruskan dengan gaya lama, dia akan jadi produk gagal. Begini Mas Budiman, kalau Anda melihat sekarang Prabowo bisa berubah menjadi komunikasi politiknya lebih baik, lebih cair begitu ya, kenapa Ganjar yang sudah memiliki komunikasi politik yang dinilai lebih cair dari Pak Prabowo, Anda nilai tidak bisa berubah ke arah memiliki strategi, jadi komunikasi yang baik tinggal ditambah strateginya. Yang ini kan strateginya menurut Anda sudah baik, komunikasinya sekarang sudah membaik. Jadi kan sebetulnya orang itu bisa berubah. Kalau seseorang, ya benar gini, apa sih yang paling bisa mudah diubah? Mindset atau gaya. Pemikiran strategis adalah soal cara berpikir. Cara komunikasi adalah soal gaya. Pak Prabowo mengubah gaya komunikasi, tapi tidak mengubah cara berpikir. Dan memang mengubah gaya komunikasi itu lebih mudah daripada mengubah cara berpikir. Iya. Ya, mengubah cara berpikir itu lebih susah. Pak Prabowo cara berpikirnya strategik, Pak Ganjar cara berpikirnya ya populistik. Oke. Kita mendekati ujung dari interview ini, Mas Budiman. Kita sudah lihat tadi bersama, mungkin bisa ditampilkan lagi pemirsa yang mungkin baru saja bergabung, bagaimana Mas Budiman per hari ini 24 Agustus 2023 itu sudah dipecat dari PD Perjuangan. Ya, sekali lagi kami tampilkan, ini suratnya kami terima secara eksklusif oleh Mas Budiman dalam perjalanannya menuju Metro TV. Terakhir adalah, what's next
Oh, untuk Mas next. Budiman Sujatmiko? Sudah ada, apakah ada partai lain yang akan didatangi oleh Mas Budiman, yang akan menerima Mas Budiman? Coba kita simak dulu pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra berikut ini. Partai terbuka, bisa menerima siapapun. Yang penting satu, menerima dengan seluruh yang sudah kita putuskan, baik anggaran dasar, anggaran rumah tangga, calon presiden, manifesto perjuangan, dan seterusnya. Jadi kemana Mas Budiman sekarang setelah dipecat dari PDI Perjuangan? Ya, kemana? Saya tidak kemana-mana. Saya tetap menjadi manusia politik seperti dari dulu saya coba rintis. Tidak punya lagi catatan administratif sebagai kader PDI Perjuangan, organisasi peserta pemilu nomor urut 3 di tahun 2024. Tapi sebagai manusia politik saya hidup dengan value politik yang saya yakini, yang sudah saya rawat sejak lama, dengan nalar dan nurani dan insting saya. Sebagaimana masa lalu saya melihat bahwa dulu berlawan adalah panggilan sejarah, sekarang berkawan juga panggilan sejarah. Jadi akan masuk Gerindra kah? Belum tentu. Saya mungkin kalau bicara soal ini mungkin ya saya akan jomblo politik dulu ya. Akan jomblo politik Berapa dulu. lama Mas Budiman? Oh, saya nggak bisa perkirakan, tapi pastinya tidak akan singkat ya. Karena bagaimanapun juga ini kan saya bukan orang yang mencari kerjaan. Saya bukan mau mencari sekedar tumpangan. Tapi saya ingin pilihan saya menghasilkan kemenangan. Oke. Ya. Mendukung Prabowo tapi belum tentu ke Gerindra? Gini. Atau tinggal menunggu waktu saja sebenarnya Mas Ya Budiman? belum tentu juga. Artinya gini, saya tidak mau juga ketika mendukung Pak Prabowo menghasilkan kekalahan, ya berarti saya nggak ada kontribusi apapun. Mau menang saja belum tentu itu saya memberi kontribusi besar. Apalagi kalau kalah, berarti memang sungguh-sungguh saya tidak berkontribusi apapun atas konsekuensi pilihan-pilihan saya. Begitu. Oke. Jadi saya kalau masuk partai kan juga bicara hak, berarti kan hak dilindungi, hak dapat akses barangkali gitu ya. Saya tidak akan minta hak itu. Oke. Kalau memang saya tidak bisa berkontribusi apapun. Baik, berkontribusi artinya Anda siap memenangkan Prabowo ya? Ini belum kampanye ya itu sudah saya katakan bahwa Baik. itu menjadi pilihan strategis yang saya yakini itu harus ditempuh bangsa Indonesia. Oke.